Seorang teman saya bercerita soal dirinya yang bekerja karena terpaksa. Dari kalimat itu saja, bisa jadi loh ya, bisa jadi ada yang langsung menghakimi. Menyebutnya kurang bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang hari-harinya diisi untuk kesana kemari mencari lowongan kerja. Tapi begitu saya mendengarkan lebih lanjut cerita dia, keterpaksaan dia bekerja itu muncul karena pekerjaannya yang sekarang itu dirasa sama sekali nggak sesuai dengan passionnya. Kalau kamu sekarang sudah bekerja, sudah punya pekerjaan, kamu bekerjanya dengan terpaksa atau karena ada dorongan dari dirimu sendiri. Apakah pekerjaanmu yang sekarang sudah sesuai dengan passionmu atau belum? Teman saya melanjutkan ceritanya bahwa kalau dia ngomong soal passion ke orang lain, menurut dia bukanlah hal yang mudah. Seringnya malah dapat feedback negatif. Seperti apa? Ya semacam celetukan, your passion won't pay your bills. Passionmu itu gak akan bisa membayar tagihanmu. Atau celetukan yang lain, udahlah, yang penting gajian, yang penting punya kerjaan. Passion bisa belakangan. Dan sejenisnya lah, celetukan-celetukan yang mengabaikan, meremehkan soal passion. Menurut teman saya, kalau bisa bekerja sesuai passion, niscaya hidup jadi lebih happy. Nggak bakalan males-malesan, dan rasanya itu lebih semangat, nggak gampang capek kayak sekarang. Menurutmu gimana? Apakah benar demikian? Kalau kita ini kerja sesuai passion kita, maka kita nggak akan capek. Apakah benar seperti itu? Saya rasa kok meski kerja benar-benar sesuai passion kita, ya tetap saja kita nggak akan bisa terhindar dari rasa capek ya. Saya teringat ada seorang teman saya yang dia merasa passionnya adalah main game. Tentu seru dan asik ya. Kalau dia bisa bekerja, dibayar, dengan cara dia setiap hari main game. Bisa bayangin ya, dia merasa passionnya main game dan dapat kerjaannya ya main game tiap hari. Tapi setelah dia mendapatkan pekerjaan sesuai passionnya, yaitu main game, apa yang terjadi? Ya tentu ada tuntutan pekerjaan. Setiap hari, dari siang sampai malam hari, dia diminta hanya main game saja. Meskipun dia nggak kepingin main game, dia tetap diminta untuk main game. Jadi bisa dibayangkan ya rasanya. Iya, passionnya main game, tapi kan tentu ada momen-momen yang dia itu malas main game ya. Ya, seberapa besar passionnya main game, tentu ada rasa malas di momen-momen tertentu untuk main game. Dan ketika malas, dia tetap diminta untuk main game. Sehingga selang beberapa bulan, selang beberapa tahun, teman saya yang merasa punya passion main game ini juga sambat berkeluh kesah ke saya bahwa ternyata
kerja sesuai passionnya, yaitu main game, itu juga bikin dia stres, bikin dia capek, lelah. Bahkan pada waktu itu dia bercerita ke saya, dia ingin resign dari pekerjaannya main game. Itu jadi salah satu contoh bahwa iya, kerja sesuai passion itu menyenangkan. Tapi ya kalau udah ngomongin soal pekerjaan, tentu tidak bisa kita terhindar dari rasa capek. Kecuali kalau ya kita sama-sama punya passion main game dan tidak ada tuntutan pekerjaan, hanya sekedar hobi, ya itu beda cerita. Bahkan kamu tahu nggak bahwa kata passion itu kalau ditelusuri asal katanya, sebenarnya kata passion itu berasal dari kata passio. Dan kamu tahu artinya? Artinya adalah pain, yaitu rasa sakit. Atau passio itu sebenarnya berasal dari kata patior, yang berarti sengsara. Loh, aneh ya? Kan selama ini kita kayak mengglorifikasi ya, kerja itu harus sesuai passion. Tapi ternyata kata passion itu sendiri mengandung arti pain, rasa sakit dan sengsara. Saya juga jadi penasaran, kok bisa kata passion itu ternyata berasal dari kata pain dan sengsara, rasa sakit dan sengsara. Mungkin loh ya, mungkin kita melakukan sesuatu yang kita cintai itu sebenarnya digerakkan oleh rasa sakit. Contoh, teman saya yang punya passion main game, dia mencintai main game. Dia main game sebagai hal yang dia cintai. Itu bisa jadi sumbernya dia mencintai main game karena digerakkan oleh rasa sakit. Atau contoh yang lain, ada seorang teman saya juga yang dia itu punya passionnya adalah melakukan sebuah seni lah. Saya tidak bisa menyebutkan seninya apa, tapi dia memang kerja keras luar biasa menekuni sebuah seni, dan dia bilang bahwa iya, passionnya dia adalah itu gitu. Tentu karena itu passionnya dia punya energi yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dia punya tenaga ekstra dibandingkan teman-teman lainnya yang tidak punya passion di situ, atau teman-teman lainnya yang kerja nggak sesuai passion, maka endurance-nya tidak seperti yang dia punya gitu, daya tahannya. Hanya saja, tetap saja dia punya batas. Kalau melebihi batas itu, maka dia pun juga akan capek. Dan ketika dia bercerita ke saya, dia suka sekali berkarya di ranah seni itu. Ternyata dulunya di masa lalu dia punya pengalaman yang menurut dia sangat menyakitkan gitu. Yaitu orang tuanya pernah menekuni karya itu juga, menekuni seni itu juga, dan diremehkan oleh teman-temannya, diremehkan oleh rekan berkaryanya di seni tersebut, sehingga dia sebagai anak merasa sakit hati. Maka sekarang ini ketika dia punya kesempatan untuk menekuni seni itu, dia mencurahkan segala sesuatunya untuk berkarya di ranah seni itu. Dan dia merasa bahwa ya itu passionku gitu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, barangkali itu digerakkan oleh rasa sakit yang pernah kita alami di masa lalu. Maka kita perlu mengelola rasa sakit itu. Ya, setiap kita, saya rasa ya,
punya pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu dengan ukuran tertentu gitu, ukuran yang berbeda-beda, takaran yang berbeda-beda gitu. Maka kita perlu menggunakan kekuatan dari rasa sakit itu sebijak mungkin. Karena di dalam rasa sakit itu mengandung kekuatan yang begitu indah, sehingga kita bisa berkarya. Jadi gunakan kekuatan yang indah dari rasa sakit itu sebijak mungkin. Saya rasa seperti itu dulu video kali ini. Sekian video kali ini dan terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga selaras dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.